Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita sekalian banyak karunia dan rahmat, baik itu jasmaniah maupun rohaniah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Terakhir pembahasan kita tentang shadaqatut tatawwu, sedekah sunnah. Biasa kita sebutnya dengan infak. Di sebelumnya kita membahas tentang sedekah fardu atau kita biasa sebut dengan zakat. Agak panjang pembahasan tentang sedekah yang fardu atau zakat. Di pembahasan terakhir tentang sedekah sunnah, intinya bahwa sedekah itu bisa dalam bentuk bermacam-macam kebaikan. Yang punya harta tentu saja menginfakkan hartanya. Jadi kalau pada masa Rasulullah SAW, kalau sudah menggunakan kata infak, itu berarti yang dipakai untuk melakukan kebaikan itu adalah harta. Tapi kalau dalam bentuk yang lain bisa tetap disebut sedekah. Kalau tidak dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk apa kemarin, amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan yang mungkar, atau termasuk mengucapkan zikir-zikir, kalimat-kalimat mengingat Allah, itu juga bisa bernilai sedekah.
Itu pembahasan terakhir. Jadi sedekah itu meliputi hampir semua macam bentuk kebaikan itu disebut sedekah. Cuma catatan terakhirnya, kalau punya harta, mosok sedekahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan lain tentang siapa sasaran paling prioritas dalam sedekah kita, atau babnya aulan nasi bis sedekah, ya. Di babnya kita adalah tentang aulan nasi bis sedekah. Orang yang menjadi prioritas untuk disedekahi. Dan ini nanti banyak ayat yang terkait. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa kali bahwa siapa yang harus diprioritaskan ya sesuai dengan urutannya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah nanti, bahkan di awal-awal itu sudah muncul, ya, ayat yang bicara tentang Bani Israil, ya, itu sudah muncul tentang siapa sasaran utamanya atau yang menjadi prioritasnya. Kita baca dulu kitabnya ini. Aulan nasi bis sedekah. Orang yang menjadi prioritas utama dalam bersedekah. Aulan nasi bis sedekati. Auladul mutasaddiqi wa ahluhu wa aqaribuhu. Orang yang paling prioritas untuk menjadi sasaran sedekah itu pertama justru adalah auladul mutasaddiq, anak-anaknya sendiri, wa ahluhu, dan juga keluarganya. Ahluhu ini sering juga diartikan istrinya, wa aqaribuhu, dan kerabat-kerabatnya. Wala yajuzu tasadduqu ala ajnabiyyin, dan tidak boleh sedekah kepada orang lain, ajnabi, asing, ya. Kalau terjemahan di kamus, ajnabi itu asing. Orang asing maksudnya orang lain, bukan kerabat. Tidak boleh sedekah kepada orang asing, orang lain, orang jauh. Wa huwa muhtajun ila ma yatasaddaqu bihi li nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Pada saat dia sendiri butuh, ya, terhadap apa yang akan dia sedekahkan. Tidak boleh memberikan kepada orang lain dulu, sementara dia sendiri butuh uang itu. Baik karena itu kewajibannya untuk memberi nafkah kepada dirinya sendiri, menafkahi dirinya sendiri, wa nafaqati iyalihi, maupun menafkahi keluarga. Kalau ayat-ayat yang
bicara tentang prioritas, surat Al-Baqarah muncul, tapi kesimpulan tentang tidak boleh mensedekahkan kepada orang lain kalau dirinya sendiri butuh, ini nanti ada hadisnya yang lebih spesifik. Tapi kalau yang umum, bahwa yang menjadi sasaran prioritas itu adalah keluarga terlebih dahulu. Misalnya, ini kalau dalam kajian tafsir kita sudah lewati, ini adalah surat Al-Baqarah misalnya di ayat 177. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab. Al-ayat, panjang ayatnya. Jadi yang didahulukan di sini siapa? Di antara bentuk kebaikan yang disebut di sini adalah wa atal mala ala hubbihi, yakni memberikan harta yang paling disukainya. Pertama, zawil qurba, kepada orang dekatnya. Qurba itu orang yang paling dekat, ya. Baru yang lain-lain dari wali yatama, yatim, miskin, ibnu sabil, ya. Ini salah satu contoh ayat. Dan ayat yang seperti ini banyak. Zawil qurba didulukan itu memang itulah ini, ya, sunnahnya dalam ajaran agama Islam. Sunnah itu maksudnya contohnya begitu. Nah, kalau sampai muncul kesimpulan tidak boleh bersedekah kepada orang lain sementara dia sendiri butuh, keluarganya sendiri butuh, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum faqiran falyabda' bi nafsihi." Apabila seorang di antara kami itu fakir, butuh kepada harta, butuh. Nah, ini butuh itu nanti ada standarnya, ya. Kalau butuh itu standarnya selera dan keinginan, masih yo piroai butuh, gitu ya. Cuma kadang-kadang fakir itu sudah ada standarnya, kalau atau ukurannya. Kalau ukuran itu ukuran politis, repot nanti beda lagi, ya. Supaya angka kemiskinannya terlihat turun, ya, dibuat standar butuhnya, miskinnya itu rendah sekali. Berapa saat di Malaysia? Misalnya, ya, itulah beda mana, ya, itu politik, ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu fakir, butuh, ya fakir, falyabda' bi nafsihi, ya, mulailah untuk memberi untuk dirinya sendiri. Sampai pernah naik pesawat,
prinsipnya itu dipakai. Ya, di antara safety induction nomor itu. Ya, jadi panduan keselamatan di pesawat itu. Ya, kalau terjadi keadaan atau kondisi darurat, ya, misalnya di antaranya ada banyak macam gitu ya. Misalnya selang oksigennya itu turun, nah, berarti kan butuh oksigen. Jadi otomatis kayak gitu di pesawat. Jadi kalau kondisi darurat, ya selang oksigennya itu tiba-tiba keluar, maka dahulukan diri Anda sendiri sebelum Anda menyelamatkan anak Anda. Gitu. Nah, kalau pikiran kita barangkali kan lebih sayang anak itu kayak gitu ya. Anak itu gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kan gitu ya. Oleh karena itu masih dikai oksigen, ya. Kalau bapaknya gak selamat itu ya kira-kira pancet gak selamat, gitu tuh. Jadi orang tuanya dulu, ibunya dulu, bapaknya dulu itu yang pakai oksigen, kan gitu ya. Karena kalau orang dewasa itu selamat, dia masih bisa menyelamatkan yang lain. Itu prinsipnya itu. Ya. Fal yabda bi nafsi, mulai dirinya sendiri baru. Wa in kana fadlun, dan apabila itu ada lebihnya, fa'ala yaihi, baru dulukanlah keluarganya. Kalau keluarganya dalam satu rumah sudah, wa in kana fadlun, masih ada lebih lagi, fa'ala zawi qarabati, maka kepada kerabatnya dulu, adiknya kah, ya, kakaknya kah, ibunya kah, nah, begitu. Kalau di dalam lingkup yang berikutnya, au qala, atau dalam redaksi yang lain beliau menyatakan zawi rahimihi, atau kepada keluarga rahimnya, maksudnya keluarga ya, terdekatnya. Wa in kana fadlun, kalau masih ada lebih lagi, fahabuna wa habuna, maka ya ke sini, artinya berikutnya lebih luas. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Ahmad dan Masyhur Muslimin rahimahullah. Ya. Jadi ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam mencari atau menentukan sasaran sedekah. Dimulai dari orang terdekatnya, bahkan dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memberi perintah, bersedekahlah kalian, wahai para sahabat. Ada orang punya 1 dinar, menjawab, "Indi dinar." Saya punya 1 dinar, wahai Rasulullah. Qala, dia menjawab, "Tasaddaq bi ala nafsika," pakaian sendiri. Qala, "Indi dinarun akhar." Tapi kalau saya masih punya bagaimana? Punya 1 dinar lain. Qala, "Tasaddaq bihi ala zaujatika." Ya, berikan kepada istrimu dulu. Qala, "Indi dinarun akhar." Orang itu tanya lagi, "Kalau saya masih punya 1 dinar lagi bagaimana?" Qala, "Tasaddaq bihi ala waladika." Ya, berikan, sedekahkan kepada anakmu dulu. Qala, "Indi dinarun akhar." Saya masih punya lagi 1. Beliau menjawab, "Tasaddaq bihi ala khatimatika." Sedekahkan kepada pembantumu. Qala, "Indi dinarun akhar." Kula tasih gada. Qala, "Anta bihi afsar." Sampai sing luwih. Nah, oke. Jadi begitu.
kita butuh jadinya jelas. Cara Jawa itu nopo sih? Ngerecut, gak ket mau, duwe akeh dhewe itu si. Tapi justru dengan itu kita jadi tahu, oh prioritasnya itu urut, gitu ya, urut diurut, gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Ya. Tadi saya carikan muncul di sini hadisnya panjang. Intinya ada orang ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh maaf, kalau di sini, yang di sini ini berbeda. Ini kepada Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr, ya. Itu didatangi oleh orang, ya. Datangi oleh orang. Orang ini harusnya memiliki kewajiban untuk memberikan harta yang dimilikinya duluan kepada keluarganya. Ya. Lu kok ternyata ditanya, apa itu roti kamu tahu? Setan. Keluarga terdekatmu sudah kamu beri beras ini kan? Gandum ini. Olala belum. Ola fantolik fatih. Kalau gitu pulang, ya berikan mereka dulu. Ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Jadi orang ini datang mau sedekah, tak jadi kapan duit, gitu ya. Maka itu tadi disuruh keluargamu sudah beres belum kasih. Maka kata Rasulullah SAW mengetahui ada dialog itu, beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayah bisa aman yamliku. Cukup diarani dosa wong wayahe ngekeki keluargane dhewe kok dikekno nang wong liya. Nah, begitu. Asal keluarganya durung kebahagiaan. Wah, keluarganya durung mangan nek dikeki wong liya dhisik. Ya. Tapi saya kira sama masjid ini belum datang sampai motor, ada gitu ya. Sudah selesai semua urusan. Gitu ya. Jadi pada masa Nabi SAW, ya, niat orang untuk bersedekah, untuk berinfak itu memang tinggi sekali, gitu ya. Cuma kadang-kadang saking besarnya keinginan mereka itu kemudian mereka tidak mendahulukan keluarganya. Dan di dalam Al-Quran inilah yang disebut dengan akhlak izar. Jadi memang sahabat-sahabat Nabi SAW itu disebut di dalam Al-Quran sampai ya, bahwa mereka itu punya akhlak yang tidak biasa, ya, sulit untuk diri. Akhlak itu disebut dengan izar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam
surat ini. Saya bukakan ya. Surat ke-59 Al-Hasyr ayat 9. Sebentar. Carikan terjemahannya ya. Saya tulis terjemahan Indonesia. Atau kita baca dulu ya. Ini namanya akhlak Isa. Di sini. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Ini namanya akhlak Isa. Baca dengan bersama. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang tabawwa'u, mereka itu menempati ad-dar, negeri, maksudnya kota Madinah, maksudnya orang pribumi, wal iman, dan mereka sudah beriman. Min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang kaum Muhajirin, jadi orang-orang Ansor ya, yang sudah beriman tinggal di Madinah sebelum datangnya orang-orang Muhajirin, Nabi dan sahabat-sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah itu yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka itu mencintai man hajara ilaihi, orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan orang-orang Ansor, pribumi Madinah yang telah beriman itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka isar, ya, mengutamakan orang Muhajirin ala anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam kesusahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa apa yang kita bahas tadi itu adalah hukum bersedekah dengan sasaran kepada keluarga terlebih dahulu secara umum. Kalau keluarganya itu sudah diberi pengertian, kalau keluarganya itu sudah ditanamkan nilai-nilai Isa tadi itu, jadi kaitan mulai awal, istrinya, anaknya itu diberikan apa namanya, pengertian bahwa mendahulukan orang lain, memberikan kepada orang lain, itu punya keutamaan besar dan sangat terima, maka sebenarnya boleh saja ya praktek nonton itu oleh kali sampai takon kan khusus sampai dewe-dewe gitu ya, tarik sih ya begini, awak dewe butuh, orang mau butuh tiga iyo ya, gitu kan. Kalau itu sudah biasa, kita mendahulukan orang
baik, istri kita juga sudah bisa menerima seperti itu, maka boleh saja. Jadi kita bahas tadi itu ya, hadis-hadis yang melarang mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri itu larangannya bukan larangan haram, itu larangan tentang yang isinya atau maknanya adalah keutamaan utamanya ya, itu awak dewi disi. Tapi ada orang yang punya ya akhlak ithar seperti ini. Itulah akhlaknya kaum Ansor, dan karena itulah mereka mendapatkan tempat tersendiri dan disebutlah kedudukan mereka di dalam Al-Quran. Begitu ya. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus shadaqati as-shadaqatu 'ala dzi rahimil hashimi." Ya. Ini terakhir. Jadi hadis yang terkait ini banyak. Jadi seutama-utamanya sedekah adalah sedekah kepada kerabat, kepada saudara sekandung, rahim, ya, zawir rahim, zirrahim, yang membutuhkan. Itu babnya. Jadi siapakah yang prioritas? Ya, diri sendiri. Siapa lagi? Keluarga terdekat. Siapa lagi? Yang berikutnya. Siapa lagi? Berikutnya. Sama. Masjid ini harus memberi manfaat kepada siapa? Lingkungan jamaahnya dulu sendiri, gitu ya. Diperhatikan ada jamaahnya, yang kurang dibantu dulu. Baru setelah itu keluar, baru setelah itu keluar, baru setelah itu semakin jauh. Kadang-kadang kan memang boleh jadi ada yang bisa mengumpulkan dana infak dan memberi manfaat yang paling jauh. Ada yang mungkin karena lingkungan sebagai akhirnya misalnya di situ masih ada kabarnya sapi kurban di bawah tempat yang jauh gitu ya, misalnya yang butuh ini mau 10 orang daging sapi biasa di sana nggak pernah misalnya. Boleh asal memang di sini sudah ya secara umum sudah bisa merasakan ya. Baik. Nah, bab berikutnya ini bab agak berat dalam arti apa? Berat prakteknya, karena memang indikasinya itu tidak mudah untuk dipenuhi. Apa itu? Ibtalus shadaqah, gitu ya. Batalnya sedekah. Jadi sedekah sudah dikeluarkan itu tetap bisa batal. Ayatnya jelas. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, dibuka dulu, 64 ya, buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebenarnya sudah diawali di ayat sebelumnya juga pembahasan ini. Saya cari yang terjemahnya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal
wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan. Enak sebenarnya terjemahan Indonesianya itu ya, batal itu batal. Tapi kalau di sini jangan kalian sampai menghilangkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut wal adza dan menyakiti. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Ya mudah-mudah gitu ya. Jadi sedekah itu otomatis hilang pahalanya ketika sudah disebut, diundat-undat, apalagi ngomongnya kayak gitu ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka bersedekah dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti perasaan si penerima, itu seperti orang yang berinfak dengan hartanya karena riya dan bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Masyaallah muslimin rahimahullah. Saya kira sempat kita bahas ya tentang menampakkan sedekah, enggak sama dengan menyebut-nyebut. Ya, dalam ayat yang lain, in tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuhal fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi beda. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka tetap bernilai kebaikan, baik saja, api aja. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik ya. Yang tidak boleh itu adalah menyebut-nyebutnya, apalagi di depan orang yang diberinya, gitu ya. Baik, ini ayat yang terkait dengan apa tadi? Batalnya sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang Allah tidak akan mengajak bicara orang tersebut pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan juga tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang seperti ini itu orang sudah disebut di dalam Al-Quran, disebut orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak dibersihkan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Dalam surat Al-Baqarah ayat itu 5 atau 76 ya, itu disebutkan oleh Allah. Itu adalah orang yang menyembunyikan ilmu dan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sana. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebut hal yang berbeda. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah SAW ya menyatakan demikian, Abu Dzar mengatakan khawfu wa khasiru, wah mereka
mugi sekali. Man ya Rasulullah. Ya. Siapa mereka? Rasulullah menyebut 3 orang. Di dalam Al-Quran disebut satu orang. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda. Kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Saya ingin jelaskan nanti sekaligus ini fungsi hadis. Ini namanya fungsi hadis. Oh, bukan yang di sini berarti ya, yang berarti yang di ayat 160. Kita lihat dulu. Ayatnya memang mirip ya. Ini yang di ayat ini. Berarti innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Kita lihat dulu ya. Apa benar ini? Oh, ini benar yang tadi ya. Ayat 174 tadi itu ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sama dengan tadi, cuma ini adalah orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan kebenaran Al-Quran, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan menukar ya ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka itulah orang yang tidak makan kecuali api neraka. Jadi yang mereka makan itu tidak lain adalah api neraka. Mereka lah orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dibersihkan oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, dalam hadis yang tadi kita baca, ini sama, cuma ditambahin wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Ini menunjukkan hadis itu juga fungsinya memberikan rincian ajaran agama Islam. Jadi dalam Al-Quran itu yang paling pokok disebut oleh Rasulullah SAW dirinci, atau oleh Rasulullah SAW disebut lagi perkara lain yang sebelumnya tidak disebut di dalam Al-Quran. Nah, ini Rasulullah menyebutnya ini. Siapa 3 kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan oleh Allah, dan akan mendapatkan siksa yang pedih itu. Yang pertama adalah al-musbilu, orang yang musbil, orang yang isbal, orang yang celonone landu. Ini saya kira sudah kita bahas ya. Tentu kita harus bisa memahami ini dalam konteks yang tepat. Yang kedua al-mannan tadi itu ya. Al-mannan tadi itu la tubtilu shadaqatikum bil man, orang yang suka undang-undang ya. Dan yang ketiga wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzibi, orang yang dodolan itu ditambahi sumpah bohong ya. Jadi nek nawarno barang
ditambahi sumpah Nabi menang dari Allah dari tutup Quran ini motor ini sing tubuh ternyata kotor ya kotor makhluk asapun kotor ternyata ini kalau jelas sobat itu namanya di dalam surat Al-Mutaffifin sebagai Al-Mutaffifin curang kotor curang wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Nanti nek wayahe tuku jaluk api nek wayahe nimbang doli mesti nyuto. Nah biasanya ngoten niku ditambahi ini, tambahi sumpah, ya. Nah tiga kelompok itu diantaranya yang kedua adalah al-man. Ya. Ini tentang batalnya sedekah kita, batalnya pahala sedekah kita. Kalau sedekahnya sudah jalan, tapi pahala sedekahnya itu batal karena dua hal. Ya, dan dua hal itu masuk kategori riya. Ya. Pernah saya mendengar dari Ustaz itu bahwa kalau amal perbuatan yang baik bersifat itu catatannya bisa langsung, tapi kalau yang amal perbuatan itu bernilai akan dosa itu ada jeda waktu pencatatannya. Jadi karena pernah mendengar seperti itu, kemudian sehubungan dengan batalnya sedekah tadi itu kan setengahnya itu kan perbuatan dalam tanda kutip dosa, menghilangkan pahala. Apakah dalam jeda waktu itu menurut penjelasan Ustaz sebelumnya itu karena ada jeda waktu, misalkan kita menyadari, misal saya dengan Pak Ali ini misalkan saya dia kata dulu misalkan kemudian kan pahala saya waktu tolong kan, kalau saya tidak menyadari atau tidak beristighfar misalkan, itu kan berarti pahala saya terhapus. Terhapus. Nah, kalau kemudian sebelum dia kalau ada jeda waktu, kemudian saya menyadari dan istighfar bahwa yang saya lakukan itu keliru dan kita istighfar, apakah kemudian pahala itu masih tetap? Baik. Ketentuannya mesti pertanyaan itu, pertanyaan itu boleh sing kaono ya. Sing ono wis kan itu jelas. Ya nopo sedekah malah biro 10. Nah, gitu kan. Minimal kan 10. Surat Al-An'am 160. Paling akeh 700. Paling akeh mana? Terserah Gusti Allah kan gitu ya. Nah, kalau yang 700 kan surat Al-Baqarah ayat 261 gitu ya. Itu jelas. Tapi enten sing dicabut. Sinten niku surat Al-Baqarah 164 dicabut. Ya. Niku yang diunda-unda. Tapi nek pas dicabut niki ternyata sadare dicabut teman terus istighfar ya Allah tenan niki. Sing digoleki kan niku pertanyaane. Nah, gitu. Jadi niku gampang jawab. Karena sehari-hari niku kita juga mengalami seperti itu. Ya. Yang tapi pertanyaan tadi ini di sini pernah saya jelaskan itu bahwa dosa yang dicabut
Ya, pasio enten kesempatan ketiga. Ya, itu kebaikan juga langsung tidak ada, tapi juga ada peluang dicabut. Ini kan pernah saya bacakan terkait dengan surat Al-Waqtu ayat 11 gitu loh. Ini Al-Waqtu ayat 11. Kalau dia melakukan kebaikan langsung dicatat 10. Tapi kalau melakukan dosa, malaikatnya setan bos udah boleh ditulis lah la'allahu yastaghfirullah itu ojo dise pokok belum istighfar. Bahwa tadi itu dibaleni ya apa nih? Ternyata maneh atau itu dosa maneh ya nopo niki komandan. Kan malaikatnya ada 2, salah satunya jadi komandannya. Tulis jangan dulu sampai yang ketiga baru ditulis. Itu kalau kesalahan kan pernah kita bahas ya. Kalau kebaikan langsung dicatat ya 10 minimal 10 kali. Kalau kebaikan dalam bentuk uang bukan 10 kali 700. Kalau kebaikan tidak dalam bentuk uang, maksud saya tidak dalam bentuk harta, itu 10 kali. Tapi kalau dalam bentuk harta, berarti investasinya 2, investasi kebaikan, investasi juga harta, maka 700 kali lipat, ya. Gitu. Nah, sebenarnya. Tapi bagaimana kalau ternyata dia itu ya sempat undang-undang, berarti kan hilang. Ya hilang. Tapi bagaimana kalau istighfar? Jadi kalau saya di kuliah ngajar, itu anak-anak itu nggak tulis api. Saya kemarin begitu, tulis api. Ya. Api. Ketika di akhir semester saya nggak tahu terlalu otomatis tentu RC ini udah proses saat ini ulang. Loh ternyata di kemudian hari yang tidak saya tetapkan ulang itu diketahui kekeliruannya. Nomor itu tertugas. Ya, yang direkapan umum juga muncul, tapi direkapan di komputer atau yang online itu muncul. Dia nggak pernah menjaga tugas. Langsung kalau orang ada tak Pak saya aktif, Pak saya kan begini. Ya, itu. Yes, tak tunjukkan ini. Jadi artinya dalam keseharian kita saja rekam yang seperti itu rinci seperti itu ada. Oh, mana ini ada malaikat guys. Ya, itu pasti gue aman catatannya. Kalau catatan saya bisa keliru, dan karena saya keliru itu dia itu sebenarnya harusnya tidak boleh mengikuti ujian, masih boleh mengikuti ujian. Baru saya ketahui kekeliruannya, oh ternyata dia begini gitu ya. Baru belakangnya, artinya ya memberikan reward dan punishment itu ya begitu. Jadi bisa ditarik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebut ya memberikan kepada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu untuk memberi syafaat. Rasulullah SAW beri syafaat dulu sokabe. Rasulullah SAW diberi kesempatan memberi syafaat. Nanti di hari akhir nanti udah umatnya Nabi Muhammad SAW sing apik mlebu swarga, sing dosane akeh mlebu neraka. Tapi karena Rasulullah SAW itu diberi kesempatan, ini bahkan sudah diputus, divonis ini, bahkan sudah divonis. Rasulullah SAW karena diberi syafaat itu keliling lagi,
boleh diketok umat titik nanti kelihatan yang pernah mengucapkan ya syahadat itu akan kelihatan meskipun di dalam neraka ketok dia akan malaikat tuh itu umatku terus untuk kali ini nggak ngomong gitu ya itu nanti gitu. Artinya dalam proses penghukuman saja masih bisa ada pengampunan gitu ya, apalagi dalam proses perhitungan itu hitungan ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala karena itu disebut Maha Adil karena semuanya akan diberikan kesempatan banding, termasuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW, syafaatnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Adam, ini apa nih, ngomong santunya. Nabi Adam ya ngomong ini. Dari Nabi Adam aku itu soal gede masih bisa dari sampai mudahnya bumi kan aku kabeh ini. Dan dosa itu berakibat kepada anak keturunanku semua. Nah itu Nabi Adam kawan. Nabi yang lain juga begitu, datangi satu-satu oleh manusia nanti sampai terakhir kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW adalah Nabi dengan pengikut yang paling banyak dan pengikut beliau. Umat Islam nanti akan ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Cuma tergantung tetap apa yang sudah dia lakukan. Yang belum disini suwe ya kelakon nanti gunaulillah. Jadi proses perhitungan itu biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tentu memberikan kesempatan kepada kita semua. Ya sudah berbuat baik, ternyata kemudian hapus menurut aturan Allah. Ya memang begitu aturan Allah. Tapi kemudian Allah memberikan maaf karena kita kemudian menyesal. Ya makanya yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling utama adalah ampunan. Sebab apa? Kebaikan sebanyak apapun, kalau dosa ini tidak diampuni, pekuk, jauh-jauh itu bodoh. Yang kita harapkan itu ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah SAW, la yudkhilal jannata kalau andalan itu amalnya itu manusia masih belum bisa masuk surga. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk dengan wahai Rasulullah. Iya termasuk saya. Nek andalan itu amalan kita nggak bisa mlebu surga. Andalan mlebu surga itu adalah ampunan Allah diberikan. Jadi amalan kita yang sedikit itu ketok, betul. Nah, gitu. Kalau andalannya amal, ya itu tutup sama dosa. Kakek dosa. Ya, mau beramal lah ya, seneng dilem ya, seneng dilem riak selesai. Makanya sempat kami sampaikan pada kali beberapa waktu yang lalu, di antara ciri wali Allah itu adalah kata Rasulullah SAW, kalau riak iling langsung Gusti Allah. Jadi dilem kok muncul seneng itu langsung iling Gusti Allah, itu angel. Sing akeh niku kadung dilem tambah bunga tambah guyu gede dase dan terus seterusnya. Nah, itu susah. Gitu ya. Saya kira demikian. Jadi proses pencatatan malaikat itu nanti atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja dianulir, bisa tergantung, dan semua aturan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dikurangi sedikit pun. Kita tidak akan dirugikan dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.